Influenza, selamat datang kembali di Bapel Bahas Film bersama gua, Bagaska, dan hari ini akhirnya alhamdulillah gua nonton lagi ke bioskop untuk film Disney ya. Film yang berjudul Zootopia 2, sebuah sequel setelah hampir 1 dekade lamanya. Gua nonton film yang pertama itu berarti seharusnya saat SMA awal tuh. Film pertamanya sih bagus banget ya. Nah, apakah di film keduanya ini bisa menandingi film yang pertamanya? Ya, gue seperti biasa sudah menyediakan catatan untuk gue bahas di Bapel kali ini. Kalau gitu, tanpa basa-basi langsung saja kita Bapel bersama bahas film sama-sama. Whoops! No! Keep it. If whatever you're tangled up in has to do with snakes, it's dangerous. I want the fox and rabbit gone. Come on! Oh. Ow! Stop pulling my ears! Stop pulling my ears! Cannonball! Come back! Snakes aren't the bad guys. This is our chance to set things right. No one will believe us. They're helping the snake! We took an oath to make the world a better place, and an innocent snake needs our help. Here we go! Judy! Big! We need out of here. Hey, Flash! 100-yard dash. We need to get across town. No problem. Zootopia 2 membawa kita kembali ke kota hewan metropolis Zootopia, di mana duo polisi favorit Judy Hopps dan Nick Wilde sekali lagi harus menyelidiki misteri besar. Kali ini muncul sosok baru, seekor ular bernama Gary the Snake, yang kehadirannya mengguncang tatanan kota dan memaksa Judy dan Nick menyamar ke bagian kota yang belum pernah kita lihat, seperti rawa, gurun, hingga sudut kota yang penuh makhluk reptil dan hewan semi-akuatik. Petualangan ini menguji kemitraan mereka lebih dari film sebelumnya, saat mereka berusaha memecahkan konspirasi dan membersihkan nama mereka berdua. Kurang lebih seperti itulah trailer dan juga sedikit sinopsis yang ada dari film Zootopia kedua. Nah, seharusnya sih di review kali ini seperti biasa, gue sih spoiler review ya kalau gue ya. Jadi buat influencer yang belum nonton Zootopia kedua, silahkan ditonton dulu. Jujur, gue masuk ke bioskop dalam keadaan agak sedikit lupa gitu loh. Seperti apa Zootopia pertama, tapi memang gue inget gitu loh, Zootopia pertama sih salah satu film bagus yang pernah gue tonton, animasi juga. Dari plot-plotnya gue suka banget sama sindiran-sindirannya, sama penulisan sih, terutama Judy Hopps sama Nick Wilde ini dua karakter dari film Disney yang gue adore kali ya. Karena lagi-lagi sih, maksud gue walaupun mereka berbeda spesies, yang satu rubah, yang satu kelinci gitu, seharusnya saling memangsa, ya seharusnya memangsa gitu loh. Tapi pas awal-awal lihat sih kayak emang aneh, tapi ya kita akhirnya dibawa lah gitu loh ke dunia mereka berdua. Maksudnya bukan Zootopia ya, maksudnya mereka tuh punya dunia tersendiri, Judy sama Nick di film Zootopia yang pertama. Nah, yang kedua, lagi-lagi gue harus jujur bahwa sangat-sangat skeptis gue dengan filmnya itu sendiri, Zootopia 2. Gue, ini mah paling another penulisan yang receh, penulisan yang ketebak lah gitu loh, karakternya, endingnya gitu loh. Ya walaupun memang kita tahu lah ya nama-namanya tidak asing gitu, maksudnya ada beberapa nama besar seperti Ke Huy Quan di sini sebagai Gary, si The Snake ya, si ular biru itu. Sama ada pas gue lihat di Wikipedia, gue lihat di Google ada Macaulay Culkin juga ya, pemeran Home Alone. Di sini dia jadi semacam, bukan semacam, emang antagonis sih, si Lynx itu. Kan gue udah bilang, gue spoiler ya. Jadi ekspektasi gue udah ngeset ekspektasi gue serendah mungkin gitu loh.
Tapi sebelum gue sampai ke review gue tentang, maksudnya sampai opini gue tentang film ini, yang pasti film kedua ini tetap gitu loh, kita dibawa sama dua karakter yang memang jadi core dari film ini ya, Judy sama Nick, dan masih dengan karakter original mereka, maksudnya karakteristik original mereka seperti Judy yang dia itu apa sebutannya ya, semangat gitu loh, mau explore sana sini. Ya dari film pertama kita juga sudah melihat hal tersebut. Dari 3D karakter segala macamnya sudah dijelaskan dengan baik dari dialog ataupun dari act yang ada dari film yang pertama. Dan yang kedua ini lebih di-emphasize lagi, lebih gila, malah gue berani bilang film Zootopia kedua ini lebih adventurous dari yang pertama gitu loh. Nanti gue juga mau bahas tentang expanded universe-nya, kota-kota yang belum pernah ada di film pertamanya. Nah itu nanti gue bakal bahas lebih dalam, nggak dalam-dalam banget sih. Dan selain Judy juga Nick ya, tetap kelihatan sinis lah gitu, diliatin lah ya kan. Nick sama Judy ini kan sebenarnya dua karakter yang cukup kontras. Yang satu lebih percaya diri, si Judy alias si Nick lebih sinis gitu loh. Ya kan emang dulu kan Nick itu di-set sebagai pencuri ya, rubah lah stereotip orang-orang di film-film lain seperti Fantastic Mr. Fox juga ya kan rubah di-depict sebagai pencuri. So ya, Fantastic Mr. Fox juga kurang lebih kayak gitulah ya. Dan secara karakter juga Judy sama Nick di sini diliatin chemistry di sini yang gue ngerasa penulisannya lebih dewasa sih. Selain memang maksudnya mereka sudah bareng-bareng gitu dan udah mengerti satu sama lain, tapi secara penulisan gitu, gue sebagai ini kan sebenarnya film bocah ya gitu ya, admit it aja lah. Pas gue masuk bioskop soalnya bener-bener gue kan di sebelah kiri, di sebelah kanan gue tuh bener-bener full of bocah gitu yang aduh subhanallah, dari itu mereka nggak bisa berhenti ngoceh, ada yang jungkir balik segala macem. Gue bete juga sih pas nonton, tapi kayak oke, gue berada di tempat yang benar kok, maksudnya ya memang itu tempat mereka, jadi gue wajarkan saja lah, walaupun gue bingung sih orang tua mereka kemana tuh kemarin tuh. Ya ini dialog antar karakter yang makin menarik juga gitu loh. Si penulis naskah dari film ini tuh nggak keluar gitu loh dari karakter dasar yang gue bilang tadi. Sebenarnya karakter dasar Nick sama Judy dari film pertamanya, bedanya ya di sini sudah ada chemistry dari Nick sama Judy yang sudah terbangun. Jadi penonton juga nggak kaget, gua pun juga sebagai penonton menunggu akan adanya dialog antar karakter si Nick sama Judy ini gitu loh. Awalnya gue kira bakal biasa aja di Zootopia 2 ini, ternyata semua pesan yang ingin disampaikan sama penulis dari film ini kurang lebih sama sebenarnya sama yang pertama. Tapi gini deh, film pertama emang lebih meng-highlight situasi personal antara Nick sama Judy. Ada satu momen di mana gue suka banget si Judy ini akhirnya yang ada semacam kesalahan sama si Nick, akhirnya dia kayak semacam confess gitu kalau dia salah segala macam dan dia mengaku kalau dia cuma kelinci yang bodoh segala macam. Nah itu jadi callback mulu tuh di film yang kedua ini. Nah itu walaupun tetap ada gitu loh, masalahnya apa yang ada dari konflik politik kali ya, konflik politik yang ada dari film pertama itu apa, yaitu tentang savage animal segala macam lah itu. Nah sedangkan yang film kedua ini konflik literal politik karena itu tentang bukan racial sih, walaupun memang rasnya antara ular sama lynx gitu kan, beda kan rasnya itu kan ya, maksudnya dalam dunia hewan. Sedangkan yang ingin di-emphasize dari penulis naskah politiknya di sini adalah tentang kelas gitu loh, kelas yang lynx ini kelasnya dianggap lebih tinggi lah gitu loh sama warga-warga Zootopia yang sekarang. Sedangkan snake alias ular, bahkan dari film pertama gue nggak notice, oh iya ya, Zootopia nggak ada ular gitu. Dan ternyata ular ini siapa? Itu adalah the big reveal di akhirnya sih gitu loh. Nanti gue bakal bahas juga lah tentang karakter-karakter yang ada dari film ini, dan terutama sebenarnya lebih ke lingkungan sih, karena ada hubungannya sama si keturunan The Snake ini gitu loh. Nah nanti gue bakal bahas lebih lanjut mengenai hal itu. Tapi ada yang mau lewat dulu, jadi influenza jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapel Bahas Film Influenza, dan gue masih membahas Zootopia 2. Tadi terakhir gue masih bahas tentang penulisan-penulisan yang awalnya udah gue anggap remeh, ternyata alhamdulillah masuk ke hati juga gitu loh. Dari gue melihat gitu loh ketulusan dari penulis naskah ini mengenai karakter Judy dan sama Nick. Bahkan karakter-karakter lain gitu seperti si Pobert yang ada di film ini yang sebenarnya adalah ya dia kan dari keluarga high class gitu, alias si Lynx apa gitu namanya, gue lupa deh. Lynx itu
Dan dia tuh pengen membuktikan bahwa dia tuh sebenarnya bukan Lynx yang biasa gitu, bukan Lynx bocah aja. Dengan cara apa? Ya, tonton sendiri aja gitu. Itu sebenarnya udah cukup spoiler, tapi ya gue nggak mau terlalu banyak lah nge-spoil plot dari filmnya. Karakter Gary gitu loh, karakter Gary yang sebenarnya tiba-tiba ada, yang sebenarnya nggak tiba-tiba juga sih kalau misalnya kalian nonton filmnya, kalian tahu kenapa ada Gary, si ular ini gitu loh. Nah, ngomong-ngomong soal ular, yang tadi gue bilang, iya juga ya, di Zootopia pertama gue nggak pernah lihat adanya seekor ular satu ekor pun. Di film kedua ini semuanya akhirnya di-reveal bahwa ternyata ada nih yang namanya kota lain, kabupaten lain, selain Zootopia gitu loh. Ada Mars Market yang di rawa-rawa gitu, isinya ya hewan-hewan yang tadi gue bilang, semi-akuatik, seperti ada walrus, ada sea lion, ada seal, ada ya semacam-semacam itulah, gue lupa detailnya ada apa aja, tapi intinya hewan-hewan yang nggak kelihatan di film pertama gitu. Dan selain itu juga ada lingkungan khusus untuk para reptil kayak kadal, cicak, segala macem yang didepiknya di film ini tuh kayak bukan Bronx kali ya, gue nyebutnya kampung lagi, maksudnya kampung yang kumuh gitu loh. Gue suka sama world building, itu bahasanya gue lupa. World building dari film ini, salah satunya di Mars Market juga. Itu kali ya yang ingin dipamerin sama film ini, yaitu gak cuma Zootopia loh gitu loh. Di dunia ini ada dunia lain seperti Mars Market yang isinya ya, yang gue lihat tidak ada law, tidak ada hukum gitu. Layaknya di Zootopia yang sudah apa sih sebutannya, kota-kota yang udah urus lah gitu loh, orang-orangnya nih jelas semua. Sedangkan ada Mars Market nih gitu loh ya, di rawa seperti apa sih. Walaupun gue satu hal yang gue notice, gak ada buaya sih. Awalnya gue kira tuh yang muncul yang adegan ituin apa, bell, ngering a bell itu, gue kira yang muncul bakal buaya, ternyata enggak. Ternyata walrus gitu, walrus tuh apa? Gajah laut ya. Ya agak bingung juga kenapa gak ada gajah laut di rawa. Mungkin gue nggak pernah keluar rumah kali. Ya, selain Mars Market juga ada Tundra Town ya, sesuai namanya gitu loh ya. Gunung-gunung es gitu. Ada juga adegan-adegan itu yang Shakira nyanyi sebagai Gazelle, dia balik by the way. Ya, acara-acara apa sih gue lupa, semacam kayak high class acara itu yang si Judy sama Nick akhirnya menyamar untuk mencari gitu loh kebenaran tentang adanya keberadaan seekor ular gitu loh di dunia mereka. Emang ada ya gitu, dan ternyata ada. Ya itu sesuai kan, ya itu kan plotnya emang begitu, bukan spoiler sih itu. Ya itu adalah hal yang bikin gue kayak oke, ternyata makin luas gitu loh dunianya. Selain mamalia ternyata juga ada reptil, ada hewan-hewan akuatik ya, semi akuatik ya. Walaupun gak ada ikan sih. Ya, hewan-hewan banyak yang belum muncul di film Zootopia 1 ataupun 2. Nah, apakah akan dilanjutkan? Itu nanti kita bahas juga loh ya. Karena kalian tuh harus banget duduklah sampai akhir filmnya bener-bener kelar, file filmnya tuh kelar gitu. Kalian duduk di bioskop karena ada after credit scene. Sesuai sama apa yang gue omongin bahwa film ini lebih adventurous dari film yang pertama, kita akhirnya melihat gitu loh dunia-dunia yang belum kita lihat sebelumnya. Tadi gue kurang satu bahwa ada gurun juga di film ini. Ya, makanya gue bilang lebih adventurous, dan akhirnya gue sebagai penonton ngerasanya sih nggak monoton, jadinya nggak cuma di situ-situ doang. Walaupun sebenarnya kekurangannya adalah kalau misalnya kita lihat di film yang pertama bahwa di Zootopianya ini kan lebih diliatin rakyat, maksudnya warga-warga Zootopianya nih ada dunianya sendiri. Misal, kalau misalnya tikus tuh jalannya kecil, beneran kecil, sedangkan yang adegan Judy nginjar Nick, seinget gue, itu ada adegannya sendiri. Nah itu nggak diliatin sih di film ini, karena kenapa? Ya reasonable. Penulis dan juga sutradara dari film Zootopia ini ingin nge-expand universe-nya dan lebih luas, lebih umum. Sebenarnya apa yang terjadi juga di ceritanya itu sendiri sih, yang gue bilang kan di film pertama bener-bener fokus, yang gue rasain sih fokus ke Judy sama fokus ke Nick. Dengan film kedua ini sebenarnya banyak loh ceritanya, ada tentang Gary sama keturunan, ada buyutnya, ada rivalitas antara Lynx sama spoiler lah gitu, rivalitas antara Lynx sama para ular tuh ada apa sih sebenarnya gitu loh. Sama cerita tentang apa lagi ya, secara cerita personal itu nggak cuma satu, makanya gue bilang nggak lebih personal dari yang pertama, tapi secara penulisan tetap tepat, nggak keluar nggak keluar jalur. Jadi gue tetap bisa kayak empati sama karakternya. Judy Hopps tetap ter-highlight dengan baik. Nick
Wild terhalat dengan baik, karakter barunya terutama Pobert kali ya, yang menurut gue kayak nggak expect dia bakal melakukan hal itu, jujur aja nih gue sebagai penonton gitu loh. Ya callback karakter seperti si Sloth gitu kan, yang di sini benar-benar cuma beberapa menit aja dia sebagai supir dari Nick. Terus juga callback karakter si Godfather tikus tanah itu yang akhirnya punya cucu, anaknya tuh punya cucu gitu loh, dan si anaknya ini udah punya pabrik tas sendiri gitu. Gue suka sih sama penulisan komedinya. Ada bukan callback sih ya, referensi ke film Disney yang lain gitu, diparodiin lah seperti Ratatouille. Atau apalagi ya, banyak. Frozen juga ada, coba kayak apa sih sebutannya? Diplesetin. Godfather kan juga sebenarnya cuma plesetan gitu loh. Godfather kita lihat suramnya seperti apa tuh film, 3 jam. Dan isinya orang-orang dengan pakaian hitam. Di sini Godfather didepict dengan pakaian warna pink. Ya itu sih yang gue lihat dari expanded universe dari film kedua ini. Gue masih mau bahas juga gitu loh tentang kelebihan sama kekurangan dari film ini. Intinya adalah kesimpulan dari apa yang udah ngomongin dari tadi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Masih di Bapel Bahas Film, bahas Zootopia 2 tadi ya, sorry. Tadi gue udah bahas tentang karakter dari Nick dan Judy, karena memang ya gue nonton Zootopia 2 ini yang gue kenal dan yang gue ingat selain selain beberapa karakter sampingan seperti si Bogo ini yang kebo ya kan, yang chief officer ya, gue di chief officer ya. Ya sama Nick sama Judy-nya gitu loh. Selain itu, gue juga pengen lihat gitu, karena gue tahu di film ini ada 2 pengisi suara yang apparently ada 3. Pertama itu si Zebros, yang sepertinya orang udah pada tahu ya gitu loh, bahwa Zebros 2 ini, yang satu si Empang, yang satu Roman Reigns gitu, yang gue tahu karakter mereka di company sebelah alias WWE seperti apa. Dan mereka benar-benar ngisi line di sini, kalau nggak cuma Zebros, my name is Jin, udah benar-benar diulang doang. Seinget gue itu doang deh dialog mereka berdua tuh. Satu lagi, gue juga baru sadar di credit scene, gue baru sadar bahwa di film ini ada Dwayne Johnson, ada The Rock di sini benar-benar cuma sebagai hewan yang nge-stuck di sebuah tuba apa trompet, tuba seinget gue. Dan dialog dia benar-benar cuma satu, cuma pas lagi mental. Dan itu ada di credit scene. Dwayne Johnson as Dick namanya kalau nggak salah, dia hewan yang stuck di tuba. Harus ya Dwayne Johnson ya, benar-benar mau loh dia. Mungkin koneksinya dari Roman Reigns kali ya, karena Dwayne Johnson sama Roman Reigns kan sebenarnya saudaraan, dan ya WWE sih basically. Walaupun sebenarnya Dwayne Johnson lagi nggak di skena WWE sih, tapi ya. Oke, itu cuma tambahan dari gua aja. Tapi secara keseluruhan ya, film Zootopia 2 ini yang awalnya ekspektasi gue terlalu rendah, ternyata ya tetap watchable, tetap enjoyable gitu loh. Visual animasi Disney sebagaimana tetap memukau, perpaduan antara setting kota yang gue bilang tadi ya, expanded universe, kota yang develop city, terus rawa, terus gurun, terus ada salju itu berasa lebih luas dan nggak berasa maksa juga, karena itu nyambung sama plot dari para karakter yang ada di film ini. Humor sih, jujur humor sama dialog yang ada dari film ini juga gue sama sekali nggak maksa. Maksud gue tadi ini kan untuk bocah ya, maksudnya ya jujur ya pas gue nonton juga isinya bocah semua. Cuma maksudnya ada beberapa penulisan dialog yang memang orang tua tuh paham gitu loh. Kayak misal ya atau bahkan ada sindiran-sindiran juga untuk para orang tua, misal si wali kota yang baru ini, si yang gantiin si singa yang dulu sekarang jadi kuda gitu kan, yang gue suka aja sih, dia kan ya wali kota gitu, cuma wali kotanya di sini si kuda itu gue lupa nama karakternya siapa, dia juga seorang aktor, karena kan badannya kan berotot gitu kan, gede gitu, apalagi dengan rambut yang cantik yang panjang gitu. Dia tuh dikendaliin gitu sama para petinggi yang punya duit ini, alias si Lynx itu, si kucing-kucing Lynx itu. Ya, semacam sindiran, dan gue ingat seseorang aja gitu di beberapa tahun lalu gitu ya, gitu loh. Jadi adalah sedikit kerelatannya.
di film ini juga ini dihadirin akhirnya genre baru alias misteri dan juga konflik. Enggak sih, konflik udah dari dulu, cuma misterinya ini kan lebih ke kayak ini siapa nih sebenarnya yang bikin si Gary ini harus kayak semacam to the rescue, dia pengen menguak kebenaran yang ada di balik sesuatu ini tuh. Gue ngomong apa tuh barusan? Ini tuh apa? Konfliknya tuh apa sebenarnya? Nah, yang tadi gue bilang, dikemas misteri dan konflik itu dikemas dengan tanda kutip action, adventure gitu di film ini. Banyak banget adegan banyak banget adegan kejar-kejaran di film ini. Salah satu adegan yang gue suka, karena ini juga digabung sama konsep world building ya, maksud gue adalah adegan kejar-kejaran di tube station di Red Line itu, yang pipa buat menuju langsung ke air terjun itu seru, dan maksud gue lebih ke idenya sih gitu loh. Idenya untuk mengadakan tube station alias Red Line itu untuk kayak, kalau gue tuh di dunia nyata ngebayanginnya kayak semacam apa KRL kali ya, apa kereta gitu loh. Suatu hal yang dipakai untuk instantly, kalau dia apa KCIC kali ya, maksudnya kalau Jakarta ke Bandung kan bisa 4 jam, tapi kalau pakai kereta tuh bisa berapa, setengah, 1 jam, 45 menit, segituan lah ya gitu. Dan sayangnya ya sebenarnya untuk yang tube station itu benar-benar cuma untuk hewan semi aquatic, atau hewan yang bisa bernapas di air. Sedangkan yang masuk ke situ kayak yang pas si Nick lagi kejar-kejaran sama Judy sama si Gary itu, ya seru aja sih di bagian situ sebenarnya, digabung gitu loh. World building sama adegannya dipakai dengan sangat baik gitu loh. Nah, apakah ini kekurangan? Personal aja sih gue. Tapi gue berani bilang bahwa di film kedua ini, aftertaste yang gue rasain setelah nonton ini, Zootopia kedua, gak senendang di film pertamanya. Yang tadi gue bilang, yang balik lagi, bahwa film pertamanya kerasa lebih personal dari penulisan dialog antara Judy Hopps sama Nick Wilde. Itu lebih ngena di gue. Bagas di 16 tahun tuh, padahal tuh ya hampir 10 tahun lalu kan. Sedangkan pas gue sekarang kayak, mungkin udah bias sama film yang pertama kali ya. Gue udah, gila sih film yang pertama tuh. Ya, gue berani bilang salah satu film animasi dengan penulisan yang pernah gue tonton dengan ditulis sangat baik kali ya. Jadi gue ngerasanya juga, ya apakah itu sebuah kekurangan? Yang gue rasain aja sih sebenarnya. Tapi guys, jangan lupa bahwa sebenarnya film ini juga dibuat mainly untuk mainly untuk bocah lah ya. Jadi ya gue menikmati aja nonton filmnya gitu loh. Gue gak gimana-gimana, jangan terlalu dipikir secara kritis banget lah gitu loh. Ini juga walaupun sebenarnya isi filmnya sangat mengkritisi ini ya, sistem politik sih. Jujur gue berasa banget itu sistem politik ya di film yang pertama ataupun yang kedua sebenarnya gitu loh. Ada lah poin yang mereka ingin sampaikan tuh tersampaikan dengan baik. Ya paling itu untuk review gue mengenai Zootopia kedua. Menurut Influencer seperti apa ya, kita ngobrol aja di kolom komentar di bawah. Kalau gitu, terima kasih sudah nonton Bapil sampai detik ini. Kita ketemu lagi aja di Bapil bahas film selanjutnya. Thank you. Hey bub. Hey bub. Hey bub. Hey bub. Hey bub. Bub. Hey bub. Bubby bub. Hey bub. Hey bub. Hey ho. Hey bub bub. Seen a snake? Nope. Wait, cannonball! Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. I got eyes on them. In pursuit. We have to solve the case. It's not worth dying for. Judy! Nick! Good luck! I love you! When you two save the city, maybe everyone will see reptiles ain't that different.